Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita One Punch Man episode 4 dari Arc Ninja versi awal atau versi sebelum direvisi. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dari Ardan Faiza Ripano. Pesannya, salam dari Medan Abang Wibu. Hilangkan ciri khasnya awal video Halo Mina. Halo Ardian, terima kasih banyak ya. Salam balik buat teman-teman di Medan. Oh iya, klarifikasi dulu nih. Mimin sebenarnya bukan Wibu. Mimin cuma pembaca manga dan penikmat anime aja. Kalau soal sapaan Hola Mina, itu emang sengaja Mimin jadiin ciri khas. Biar kalau ada yang nyolong video ini, orang-orang bakal langsung tahu kalau video itu aslinya punya Animangati. Lanjut dari Rian Nakil. Pesannya, let's go Mamang. Terima kasih ya, berkah selalu rezekinya. Ayo kita let's go. Terakhir untuk hari ini datang dari Bang Pre. Pesannya, semoga sehat selalu Min. Salam dari Kota Padang. Amin, sehat selalu juga untukmu dan keluarga. Salam balik untuk teman-teman di Padang. Oke, itu dia donatur satu-satunya kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go. Setelah berdiri berdampingan dengan Sonic di hadapan para Teninto, Flash bertanya kepada Sonic, apakah mereka bawahan dari seseorang yang disebut orang itu? Sonic menjawab, ya, meskipun desa itu sudah lama lenyap, orang-orang bodoh ini masih tidak punya kemauan untuk berhenti bertingkah seperti anjing peliharaan. Setelah itu, Violent Force menoleh ke belakang sambil berkata, Win, Flame, kalian yang menjadi garda terdepannya. Lalu Gelwin dan Hellfire Flame muncul dari belakang. Mereka berdua masih terlihat kesakitan. Mereka memegang tangan mereka yang sebelumnya sempat dipatahkan oleh Violent Force di tempat persembunyian Sonic. Violent Force berkata lagi, buatlah celah di antara mereka. Lalu anggota Teninto lainnya berkata, kalian bisa melakukan kehormatan itu. Kemudian Hellfire Flame yang tubuhnya masih berkeringat karena menahan rasa sakit berkata di dalam hatinya, mereka ingin mencincang kami bersama mereka. Dengan kondisi tubuh yang sama persis seperti Hellfire Flame, Gelwin berkata juga di dalam hatinya, dasar bodoh, kami akan membuat kalian menyesal telah menggunakan kami sebagai pion pengorbanan. Setelah itu Flash menyusun rencana untuk menghadapi mereka semua. Dia berkata, Sonic, kita akan memancing mereka untuk menyerang kita semua sekaligus. Karena prinsip-prinsip desa sudah tertanam dalam diri mereka. Mereka pasti akan kesulitan bekerja sama. Mereka pasti akan saling menghalangi dan memberi kita celah. Prinsip yang diajarkan desa sendiri tidak boleh berpikir bahwa yang lain adalah rekan. Jika mereka bertemu dengan yang lain setelah lulus dari desa, mereka harus saling membunuh satu sama lain. Setelah mendengar rencana Flash itu, Sonic justru berkata, aku tidak butuh penjelasan darimu. Setelah itu para anggota Teninto, khususnya Gelwin dan Hellfire Flame sudah mulai bergerak. Melihat itu, Flash dan Sonic pun langsung bergerak. Sambil bergerak, Sonic berkata di dalam hatinya, teori yang ditanamkan desa kepada kami adalah ketika menghadapi banyak target, mulailah menghancurkan yang terlemah dan teruskan ke yang lebih kuat. Jadi di sini Flash akan diserang duluan ya. Aku yakin mereka melihat duel kami. Kurasa tidak ada pilihan lagi. Aku akan melindungi Flash sebentar. Tapi tepat setelah memikirkan itu, para anggota Teninto datang mengepung Sonic dan mengarahkan senjata mereka kepada Sonic. Artinya di sini para anggota Teninto justru menganggap Sonic lebih lemah dari Flash. Jadi mereka menyerang Sonic duluan. Sonic benar-benar terkejut dan kesal saat itu. Tapi Sonic masih bisa menahan semua serangan para anggota Teninto yang mengarah kepadanya menggunakan pedangnya. Dengan penuh emosi Sonic berteriak, dasar kalian bajingan berpikiran sempit. Aku tidak akan memaafkan kalian. Sementara itu Gelwin dan Hellfire Flame mengeluarkan benang-benang yang terhubung dengan jari-jari mereka. Benang-benang itu mereka gunakan untuk menjebak dan menangkap Flash yang ada di hadapan mereka. Teknik yang mereka gunakan itu disebut Joro Spider Curtain Gallows. Violent Force terkejut melihat mereka yang menyerang Flash. Padahal seharusnya mereka menyerang Sonic bersama-sama. Lalu Gelwin berkata di dalam hatinya, dengan menyimpang dari teori yang dianut desa dan mengincar Flash, kami menghindari dihancurkan oleh Teninto dari belakang. Orang-orang bodoh yang tidak bisa bekerja sama akan mendapatkan balasan setimpal. Kami akan menggunakan kesempatan itu untuk mundur. Inilah jalan yang harus ditempuh. Tapi sayangnya, saat itu Flash bisa melepaskan diri dari benang-benang yang akan menjeratnya. Tidak hanya itu saja, Gelwin dan Hellfire Flame dibuat terkejut karena saat itu justru mereka berdualah yang terjerat
kuat dan terikat benang-benang mereka sendiri. Sementara itu, Sonic sedikit lengah karena ada beberapa anggota Teninto yang sudah bersiap menusuknya dari belakang menggunakan pedang-pedang mereka. Sonic panik karena dia tidak akan sempat untuk menghindar atau menangkisnya. Beruntung, Flash datang tepat waktu. Dia menendang pedang-pedang yang akan menusuk Sonic itu hingga patah. Setelah diselamatkan Flash, Sonic justru kesal dan masih menjaga harga dirinya. Dia berkata, "Aku tidak ingat pernah memintamu untuk menghalangi jalanku, Flash." Dengan santainya Flash berkata, "Kau sendiri yang menyarankan untuk bertarung bersama." Setelah itu mereka berdua bertarung bersama dalam formasi yang sangat solid. Mereka berdiri saling memunggungi demi menutupi titik buta satu sama lain. Saat musuh mencoba menyerang dari arah belakang, dengan sigap mereka saling pasang badan dan menghalau serangan itu. Kombinasi kecepatan dan koordinasi yang sempurna ini membuat pertahanan mereka berdua menjadi sangat rapat dan mustahil untuk ditembus oleh musuh. Tapi tetap saja, Sonic masih mempertahankan harga dirinya di hadapan Flash. Dia berteriak, "Bahkan tanpa bantuanmu, aku bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang ini." Sementara para anggota Teninto terkejut setelah melihat aksi mereka berdua itu. Shrieking Scream berkata, "Ada apa dengan mereka berdua? Mereka saling berdebat, padahal dalam keadaan harmoni sempurna." Ballistic Ballet berkata, "Mereka bergerak seolah-olah sudah lama berlatih untuk bekerja sama." Sementara itu, Gelwin dan Hellfire Flame yang terkapar terlihat sedang mencoba melepaskan jeratan benang yang menahan mereka. Gelwin berkata, "Sialan!" Kemudian Flash yang melihat itu berkata, "Kalian bocah kecil, berbaringlah dengan tenang. Benang itu beracun kan? Jika kalian terluka sedikit saja, kalian akan mati." Melihat itu, Sonic berkata kepada Flash, "Hei, kenapa tidak sekalian menghabisi mereka saja?" Flash berkata, "Saat aku menghadapi mereka di tempat persembunyian asosiasi monster, mereka adalah monster. Mereka bisa menjadi sampel yang bisa kita teliti untuk menemukan cara mengubah monster menjadi manusia lagi." Lalu sambil tersenyum, Flash berkata kepada anggota Teninto, "Jika semuanya berjalan lancar, mungkin bos kalian akan menyadari situasinya dan seluruh keadaan akan berubah." Violent Force yang mendengarnya terlihat kebingungan. Dia berkata, "Apa yang sedang kau bicarakan?" Flash berkata lagi, "Kalian orang-orang bodoh masih belum menyadarinya ya." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man episode 4 dari Art Ninja versi awal atau versi sebelum direvisi.ピクセルパワーストーリーが展開、全てのフレームに新しい冒険が語る。